Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Baik, para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, khususnya untuk kelas 2A, kembali lagi bersama saya Lilianti. Di sini saya akan menjelaskan qiraatul kutub menggunakan Fathul Qorib selama 1 minggu ke depan, lanjutan makro sebelumnya. Sekarang kita menginjak makro ke-50. Makro 50 kita akan membaca faslun wa syaraitu wujubis shalah. Itu wujubis shalah sampai di sini wal istisqa'u ay sholatuhu, sampai situ. Ya, baik, langsung saja mari kita simak pembacaan qiraatul kutub menggunakan kitab Fathul Qorib. Baik, dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun, fasal. Wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 perkara. Ahaduha, salah satunya, al-islamu, Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib, as-sholatu, sholat, alal kafiri, atas orang kafir, al-asliyi, yang asli. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib atasnya kafir, qada'uha, mengqadha sholat, idza aslama, ketika dia Islam. Wa ammal murtadu, sedangkan adapun orang murtad, fatajibu, maka wajib, alaihi, atasnya murtad, as-sholatu, sholat, wa qada'uha, dan mengqadha sholat, in ada, jika ia kembali, ilal islami, ke Islam. Baik, langsung saja mari kita bahas isinya. Di sini kita akan mengupas syarat wajib sholat, ya, syarat wajib sholat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Syarat wajib sholat di sini ada 3. Yang pertama, Islam. Maka Islam, karena salah satu syarat wajib sholat itu Islam, maka sholat hanya wajib untuk seorang muslim. Jadi non muslim tidak wajib sholat. Bagaimana apabila non muslim memutuskan untuk masuk Islam, maka tidak dianggap dosa-dosa sebelumnya terhapus semuanya, termasuk tidak dianggap mengenai perkara sholatnya. Jadi dari awal lagi, dihitung dari awal lagi. Jadi seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Sangat beruntung orang kafir masuk Islam, termasuk sholat. Jadi sholatnya dari 00 lagi hitungannya, ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqadha, intinya itu. Berbeda dengan orang muslim yang keluar dari Islam, naudzubillah, kemudian dia memutuskan untuk kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan semasa dia murtad, sebanyak apapun itu. Itu adalah konsekuensinya, karena dia telah masuk Islam. Dia sebenarnya dia sudah Islam, sudah tahu ajaran yang benar, tapi dia memutuskan untuk menanggalkan, sehingga sebagai sebagai konsekuensi dari keputusannya itu, ketika dia masuk lagi, dia harus menjalani atau mengqadha sholat-sholatnya yang ia tinggalkan semasa dia murtad. Kemudian yang kedua adalah wathani al-bulughu, dan yang kedua adalah baligh. Fala tajibu, maka tidak wajib, ala shabiyin, atas
anak kecil laki-laki, wasobiyatin dan anak kecil perempuan. Lakin tetapi yu'maroni diperintahkan keduanya biha dengan sholat ba'da setelah sab'i sinina 7 tahun. In hasola jika tercapai at-tamyizu tamyiz biha di umur 7 tahun itu, wa illa dan jika tidak berhasil atau tidak tercapai tamyiz fa ba'da tamyizi maka setelah tamyiz. Wa yudrabani dan dipukul keduanya sobi dan sobiyah ala tarkiha atas meninggalkan sholat ba'da kamali ashri sinina setelah sempurna 10 tahun. Nah, syarat yang kedua adalah balik. Kita tahu tanda balik itu ada 3. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun, kemudian yang kedua ada inzalul mani, kemudian yang ketiga ada haid. Nah, di sini maka orang yang sudah balik itu wajib sholat. Nah, kemudian karena di sini syaratnya salah satu syaratnya balik, maka anak kecil yang masih berumur 4 tahun, 5 tahun itu tidak wajib sholat seperti itu. Nah, tetapi ada pendidikannya untuk pendidikan usia dini untuk dalam Islam. Yu'maroni biha ba'da sab'i sinina in hasolat tamyizu biha. Kalau anak tersebut sudah paham, sudah bisa membedakan mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, maka dia sudah bisa diajak untuk melaksanakan sholat. Tapi wa illa fa ba'da tamyiz, kalau misalkan sudah 7 tahun tapi belum saja mengerti, maka menunggu dia paham. Ini sebelum balik ya tentunya. Nah, dan kalau sudah umur 10 tahun itu kan sudah besar. Nah, kalau tidak mau sholat saja maka boleh menggunakan fisik, tapi bukan berarti dipukul, ditampar, bukan, tetapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak menyakiti. Misalkan kalau ibu-ibu dijewer ataupun misalkan diberi pemahaman tapi sedikit ditegaskan, boleh seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga watsalitsu al-aqlu fala tajibu ala majnunin. Nah, watsalitsu dan yang ketiga al-aqlu berakal fala tajibu maka tidak wajib sholat ala majnunin atas orang gila. Wa qauluhu dan dauh musannif wa huwa haddut taklifi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Nah, wahwa dan al-aqlu hadut taklifi yaitu batas taklif di sini perintah, saqitun yaitu gugur fi ba'di nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Nah, di sini al-aqlu itu adalah berakal, maksudnya dia memiliki akal yang sehat. Nah, tentunya di sini muslim baligh dan berakal jika dikumpulkan cukup dengan kata mukallaf. Jadi seorang mukallaf itu sudah wajib melaksanakan sholat, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sholat yang disunahkan. Nah, apa saja sholat-sholat yang disunahkan? Mari kita baca kitabnya ya. Nah, lanjut, wassalawatul masnunatu dan sholat-sholat yang disunahkan wa fi ba'di nusakhi al-masnunatu, dan di dalam sebagian redaksi matan lafadznya al-masnunatu. Apa bedanya? Bedanya kalau al-masnunatu itu mufrad, al-masnunatu itu jama' muannats salim ya. Tapi maknanya sama saja, maknanya yang disunahkan. Nah, itu khamsun ada 5. Apa saja itu? Al-aidani 1 salat 2 id. Nah, yakni salatu idul fitri wa idul adha, salat idul fitri dan idul adha. Wal kusufani dan yang kedua salat 2 kusuf. Apa saja itu? Ay salatu kusufis syamsi, yakni salat gerhana matahari, wa khusufil qamari dan salat gerhana bulan. Nah, kemudian yang terakhir wal istisqa'u ay salatuhu. Yang terakhir adalah salat istisqa, yakni salatnya ya istisqa, salat minta hujan. Nah, kelima salat ini merupakan salat-salat yang disunahkan secara umum, yang tidak berkaitan
atau belum berkaitan dengan sholat wajib ataupun yang dianjurkan, nah tidak, ini hanya sholat sunnah secara umum itu ada 5, yaitu yang pertama sholat 2 Id, jadi sholat pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, kemudian yang ketiga itu bisa dikategorikan khusufis syamsi, ya sholat gerhana matahari, yang keempat khusufil qamar, sholat gerhana bulan, dan yang kelima adalah sholat istisqa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wal afu minkum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.